1, 2, 3, 4, tutup. Ini adalah ciri-ciri air mau rusak ya. Nah, kali ini saya akan mengedukasi untuk tata cara penanganan air dengan ciri-ciri yang mau rusak ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Ini buih kecil banyak banget ya. Artinya DO yang ada di air atau oksigen terlarut dalam air itu tipis ya. Kita akan lihat untuk DO-nya ya. Nih, ini buih-buih kecil ini adalah contoh dari oksigen terlarut dalam airnya kecil atau kecil ya, sedikit ya, tipis ya. Nah, keduanya untuk TDS kita lihat tingkat kekentalan air itu mulai tinggi ya. Artinya kalau DO-nya rendah dan TDS-nya tinggi, air akan mengalami kerusakan ya. Kita akan kuras 90%, lalu nanti akan pemberian garam grosok sebanyak 2 genggam. Setelah itu kita akan berikan probiotik 4-5 tutup ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk perawatan air mingguan biasanya kan buang 30-70% ya. Karena kita tahu bahwa air ini mau rusak, nanti kedepannya kurang lebih ya pengalaman saya 2-3 hari ke depan ikan akan sirip merah biasanya karena amoniaknya tinggi, pH-nya rendah ya. pH rendah itu berpengaruh dari DO-nya rendah dan TDS-nya tinggi biasanya, ataupun suhunya rendah biasanya seperti itu. Nah, ini adalah ciri-ciri air mau rusak dengan kadar DO atau oksigen terlarut dalam airnya itu adalah rendah dan TDS-nya tinggi. Makanya kita akan buang 90%. Kita lihat ya. Nah, kita sudah buang. Nah, setelah itu nanti kita akan pemberian garam grosok 2 genggam dan nanti akan diberikan probiotik 4-5 tutup seperti itu ya. Untuk bahan-bahannya yaitu garam grosok ya. Garam grosok itu adalah garam non-yodium serta probiotik ya. Nah, catatannya adalah untuk probiotik itu boleh memakai merek apapun ya. Kalau saya memakai merek yang berbasis bakterinya itu adalah Nitrobacter ya. Dan kita sediakan air juga ya. Oke Om, kita 1, 2, udah. Nah, kalau ada ikannya catatannya harus diaduk dulu. Nah, kita sambil menunggu pengadukan ya. Jangan langsung garamnya dikasih ke kolam yang ada ikannya ya. Nanti bisa. Nah, seperti ini kita sebarkan rata ke seluruh kolam ya. Ini contoh saja ya. Kalau ada ikannya harus ada pengenceran air. Ayo. Nah, seperti itu tidak apa-apa. Nah, poin keduanya adalah pemberian probiotik ya. 1, 2, 3, 4 tutup. Cukup ya 4 tutup. Nanti kita akan encerkan lagi, diaduk rata ke seluruh ember, nanti disiramkan ke kolam ya. Nah, setelah itu syaratnya adalah setelah pemberian garam sama probiotik, ikan puasa selama 4-5 jam ya. Setelah itu pemberian pakan sore ya. Jadi kita harus tahu karena kita bermain sama makhluk hidup ya. Jadi hati-hati buat teman-teman. Ketika airnya rusak jangan dibiarkan. Nanti kalau pemberian umpan secara langsung atau secara ketika airnya seperti ini, nanti akan berakibat fatal ya. pH-nya turun dan mengakibatkan amoniak tinggi sehingga menyebabkan ikan misalkan kembung, sakit sirip merah, jamur karena amoniaknya tinggi seperti itu ya. Jadi disarankan buat teman-teman jika menemukan kolam kita isinya itu
ikannya itu penuh biasanya ya, terlalu banyak, atau memang standarnya isi kolam itu, dalam kolam itu adalah ikannya standar, karena mengalami kerusakan seperti ini, maka kita harus segera ya. Jadi kita bermain sama makhluk hidup, usahakan untuk setiap saat, setiap waktu itu kita tahu bahwasanya jika ada kesalahan sedikit pun itu akan menjadi fatal ya. Nah, untuk ciri-cirinya sudah saya sebutkan di awal ya. Untuk gelembung-gelembung kecil atau buih-buih kecil ini, pertama itu DO-nya tipis dan airnya terlalu kental, nanti kita akan buang 90%, lalu pemberian garam grosok. Dua genggam, setelah itu pemberian probiotik 4 tutup, nanti ketika setelah itu isi air baru lagi, puasa 4 sampai 5 jam baru pemberian umpan ya. Nah, itu saja ya. Ini adalah ciri-ciri air mau rusak ya. Jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, 2 atau 3 hari ke depan ikan pasti sakit. Biasanya pengalaman saya seperti itu. Jadi dimohon buat teman-teman, mohon untuk sangat teliti ya, karena kita basicnya adalah petani, bermain sama makhluk hidup, jadi harus hati-hati. Jadi dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan supaya kedepannya tidak ada yang namanya ikan sakit atau kita merugi, biasanya seperti itu. Jadi itu saja ya edukasinya. Terakhir, salam sukses bersama Petani Lele Nusantara, salam hangat dari Kota Karawang, Jawa Farm. Terima kasih.